Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, nomor hadis 661. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وتبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم تصلون عليهم تدعون لهم الحديث رواه مسلم في الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم. Dari sahabat Auf ibni Malik, an Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, paling baiknya imam-imam kalian, paling baiknya pemimpin-pemimpin kalian, alladzina, ialah orang-orang, tuhibbunahum, yang mereka mencintai kalian, wa yuhibbunakum, dan kalian mencintai mereka, wa tusalluna alaihim, dan engkau mendoakan kepada mereka, wa yusalluna alaikum, dan mereka mendoakan, pemimpin-pemimpin itu mendoakan kepada kalian. Wa syiraru a'immatikum, adapun paling jeleknya para pemimpin kalian, alladzina, ialah orang-orang, tubghidunahum, yang kalian membenci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka membenci kepada kalian, wa tal'anunahum, dan kalian melaknat kepada mereka, wa yal'anunakum, dan mereka melaknat kepada kalian. Qala qulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum, apakah kami akan keluar dari baiat kepada mereka, artinya tidak lagi berada dalam bai'ah atau ta'ah kepada mereka. Qala, bersabda Rasulullah, la, tidak. Ma aqamu fikum shalah, ma aqamu, selama mereka masih mendirikan, fikum, di antara kalian, as-shalah, selama masih salat masih didirikan. Kemudian diulang lagi oleh Rasulullah, la ma aqamu fikum shalah, tidak selagi mereka masih mendirikan salat di antara kamu sekalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tusalluna alaihim, makna kalimat tusalluna alaihim ay tad'una lahum, artinya kalian mendoakan kepada mereka. Al-hadis rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim fil imarah, dalam bab imarah, bab khiyaril a'immah, pada bab khiyarul a'immah wa syirarihim, dan paling baiknya imam dan paling jeleknya. Lughatul hadis, khiyar maknanya jam'u khairin bimana afdal. Khiyar adalah jamak dari kata khair dan artinya adalah afdal, yang paling utama. A'immatikum artinya jam'u imam. Lafaz a'immatikum artinya jam'u imam, jamak dari kata imam. Wal murad, dan yang dimaksud, wulatu amrikum, adalah pemimpin-pemimpin kalian, yang memegang urusan kalian, pemimpin. Tuhibbunahum, kalian mencintai kepada mereka, ai artinya lihusni siratihim, karena baiknya perangai mereka, wa adlihim, dan keadilan mereka.
Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kalian. Maksudnya apa? La limtithalikum, karena kalian patuh terhadap perintah-perintah mereka. Tul'inunahum, engkau melaknat kepada mereka. Maksudnya apa? Ai lisu'i a'malihim, karena jeleknya a'malihim, perbuatan-perbuatan mereka. Lisu'i karena jeleknya a'malihim, perbuatan mereka. Yul'inunakum, mereka melaknat kalian. Ai artinya majazatan, sebagai balasan lila lili'anikum, bagi laknat kalian, lahum, bagi mereka. Nunabiduhum, apa arti nunabiduhum? Nunqidu bai'ahum, melepas dari berbaiat kepada mereka. Wa nakhruju alaihim, dan keluar dari kekuasaan mereka. Artinya keluar dari as-sam'a wa ta'ah, tidak lagi mendengarkan dan tidak lagi taat, tidak lagi loyal terhadap pemimpin. Afadal hadis, faedah dari hadis ini yang pertama apa? Hassa wulatal umur alal adli fir ra'iyah litahaqqukil al-ulfah bainahum, adalah sebuah perintah bagi orang-orang, bagi pemimpin untuk berbuat adil kepada rakyatnya. Kenapa? Litahaqqukil ulfah, agar terrealisasi kecintaan di antara mereka. Jadi apabila pemimpin itu berbuat adil, sama memperlakukan setiap orang, maka akan timbul di antara rakyat itu rasa ulfah, kasih sayang, karena mereka mempunyai pemimpin yang adil dan tidak ada yang diistimewakan antara satu yang lain, semuanya sama. Jadi seorang pemimpin harusnya mempunyai sifat adil ini, sehingga rakyatnya menjadi saling menyayangi karena tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dizalimi. Kemudian yang kedua, hasan nas ala ta'ah, mengajak manusia untuk ta'ah ulatal amri, kepada pemimpin atau pemerintah, fi ghairi ma'siyah, dalam perkara selain maksiat. Jadi taat kepada pemerintah itu adalah perintah agama, selama perintah itu tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-munasahah bainal hukam war ra'iyah tajlibu al-mawaddah wal ulfah wa yasudul amna war raha. Al-munasahah, saling menasihati antara hukam, para hakim, maksudnya pemerintah, war ra'iyah, dan rakyat. Tajlibul mawaddah, dapat menimbulkan rasa cinta, wal ulfah, dan kasih sayang, wa yasudul amna war raha, dan menimbulkan rasa aman dan rasa kasih sayang. Jadi rajanya mau mendengar nasihat dari rakyatnya, begitupun rakyatnya juga mendengarkan nasihat dari rajanya. Tidak ada yang merasa harus gengsi begitu ya, karena dia raja tidak mau dinasehati. Tidak seperti itu, karena ini termasuk dari tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, kesabaran dan kebenaran. Kemudian yang berikutnya, adamul khuruj ala ta'atil hukam madamu yuqimuna syairal Islam wa la yujahiruna bil kufri, yaitu tidak bolehnya kita keluar dari taat terhadap pemimpin selagi mereka masih melaksanakan syiar-syiar Islam dan tidak terang-terangan menampakkan kekufuran. Selama pemimpin kita itu masih memperbolehkan, artinya mendukung Islam, dalam artian tidak melarang umat Islam untuk melaksanakan syiar Islam, terutama sholat, maka kita harus taat kepada pemimpin. Dan selama pemimpin itu tidak dengan terang-terangan, misalkan yujahiruna bil kufri, terang-terangan menampakkan sifat kufur.
maka harus tetap taat kepada pemerintah. Siapapun itu pemerintahnya, kita harus tetap taat. Kemudian yang terakhir, bayanu ahamiyatis shalah wa annaha ra'su sya'airil Islam wa ahadu arkanihi. Adalah penjelasan tentang begitu pentingnya sholat, dan dia adalah ra'su, pokok daripada syiar Islam dan termasuk dari salah satu rukun-rukun Islam. Jadi dia termasuk pokok dalam syiar Islam, sholat. Kemudian dia juga termasuk dari salah satu rukun Islam yang 5 yang paling utama itu. Nah, jadi pada hadis ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita sebagai umat muslim harus tetap bersifat loyal terhadap pemimpin kita selama mereka masih dalam keadaan tidak melarang ya, umat Islam untuk melakukan syiar-syiar Islam, terutama dalam melaksanakan sholat. Kemudian juga ada pembahasan mengenai pemimpin non-muslim. Bagaimana kita menyikapi pemimpin non-muslim? Tentunya kalau di Indonesia, memang negara kita itu bukanlah negara yang berasaskan Islam ataupun negara Islam. Artinya kita adalah negara yang berbentuk republik yang membawahi seluruh elemen, baik itu Islam ataupun non-Islam. Dan mayoritas umat Islam di Indonesia mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Sedangkan minoritasnya adalah agama-agama lain. Tentunya kalau kita mayoritas, tentunya senangnya kita dipimpin orang yang sama agamanya dengan kita. Namun secara undang-undang memang tidak ada ketentuan yang menjadi pemimpin itu harus orang Islam. Karena itu siapapun orangnya, latar belakangnya apa, kalau dia sudah ditetapkan sebagai pemimpin baik melalui pemilu dan sebagainya, maka dia boleh menjadi pemimpin Indonesia. Namun kita tetap sebagai orang Islam tentunya menginginkan pemimpin yang sama Islamnya dengan kita, karena ada kelebihan-kelebihan yang kita tidak dapati apabila pemimpin kita itu non-muslim. Jadi penting kita memilih pemimpin yang muslim. Namun karena kita hidup di negara yang bukan berasaskan Islam tapi berasaskan Pancasila, maka kita juga menerima peraturan yang membolehkan siapapun boleh menjadi presiden. Makanya di beberapa daerah, misalkan seperti di Bali ataupun di daerah yang mayoritasnya non-muslim, gubernurnya itu bukanlah dari orang Islam, dan mereka juga tentunya loyal terhadap gubernur-gubernurnya itu selama masih tidak bersifat jahat terhadap orang Islam dengan misalkan melarang syiar-syiar Islam tadi seperti sholat dan lain-lain. Saya kira demikian penjelasan saya yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.